Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhadisa sebagai moderator dari kelompok 9 yang membahas mengenai bagaimana hakikat instrumen dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Adapun pemateri nantinya dari kelompok kami, yang pertama, materi pertama akan dibawakan oleh Ulfa Dwi Ningsi, yang kedua akan dibawakan oleh Adam Hidayat, dan untuk materi terakhir akan dibawakan oleh Melani. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita menuju ke pemateri pertama. Oke, baik, langsung saja. A. Menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. 1. Apa demokrasi itu? Demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakil yang dipilih. Pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegak rule of law, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas. Demokrasi sebagai konsep bersifat multidimensional, yakni secara filosofi demokrasi sebagai ide, norma, dan prinsip, secara sosiologi sebagai sistem sosial, dan secara psikologi sebagai wawasan, sikap, dan perilaku individu dalam kehidupan masyarakat. 2. 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik, yakni klasikal Aristotelian teori, medieval teori, kontemporer teori. Dalam tradisi pemikiran Aristotelian, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Sementara itu, dalam tradisi medieval teori yang pada dasarnya menerapkan Roman law dan konsep popular sovereignty, menetapkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Sedangkan dalam contemporary doctrine of democracy, konsep republik dipandang sebagai konsep republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Pemikiran tentang demokrasi Indonesia sebagai negara demokrasi. Demokrasi Indonesia memiliki kekhasan. Apa kekhasan demokrasi Indonesia itu? Menurut Budiarjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik 2008, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam Undang-Undang NRI 1945. Menurut Mohatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan 3 hal, yakni yang pertama cita-cita rapat, yang kedua cita-cita massa protes, dan yang ketiga cita-cita tolong-menolong. 4. Pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Mengapa demokrasi yang dipilih sebagai jalan bagi bentuk pemerintahan guna mencapai tujuan bernegara yakni kesejahteraan? Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan pada awalnya dimulai dari sejarah Yunani kuno. Namun demikian, demokrasi saat itu hanya memberikan hak berpartisipasi politik pada minoritas kaum laki-laki dewasa. Demokrasi di mata para pemikir Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles bukanlah bentuk pemerintahan yang ideal. Mereka menilai demokrasi sebagai pemerintahan oleh orang miskin atau pemerintahan oleh orang dungu. Demokrasi Yunani kuno itu selanjutnya tenggelam oleh kemunculan pemerintah model Kekaisaran Romawi dan
tumbuhnya negara-negara kerajaan di Eropa sampai abad ke-17. Bagian B menanya alasan mengapa diperlukannya demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Terjadinya krisis partisipasi politik rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Secara lebih spesifik, penyebab rendahnya partisipasi politik tersebut adalah A. Pendidikan yang rendah menyebabkan kurang aktif dalam melaksanakan partisipasi politik. B. Tingkat ekonomi rakyat yang rendah. C. Partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat oleh pemerintah. Dan munculnya penguasa di dalam demokrasi ditandai oleh menjamurnya dinasti politik yang menguasai segala segi kehidupan masyarakat, pemerintahan, lembaga perwakilan, bisnis, peradilan, dan sebagainya oleh suatu keluarga atau kroni. Adapun perihal demokrasi, membuang kedaulatan rakyat terjadi akibat adanya kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan otokrasi, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit. Sementara sebagian besar rakyat atau demos tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan, wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. Perkenalkan, saya Gina Almunawara, perwakilan dari kelompok 10. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana demokrasi memfasilitasi partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan politik sejalan dengan sila-sila Pancasila? Terima kasih. Baik, Selfari Ningsi akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10. Pertanyaannya, bagaimana demokrasi memfasilitasi partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan politik sejalan dengan sila-sila Pancasila? Jawabannya, demokrasi memfasilitasi partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan politik dengan beberapa cara yang sejalan dengan sila-sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi menghormati kebebasan beragama dan memastikan bahwa semua warga negara memiliki hak untuk mempraktikkan agama mereka dengan bebas. Dalam demokrasi, partisipasi politik tidak dibatasi oleh agama atau kepercayaan tertentu, sehingga semua warga negara memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan politik. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Demokrasi mengakui martabat dan hak asasi manusia setiap individu. Dalam demokrasi, partisipasi aktif rakyat diperlukan untuk memastikan kebijakan yang diambil memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Demokrasi memfasilitasi dialog, musyawarah, dan mufakat antara berbagai kelompok masyarakat melalui diskusi dan perdebatan yang terbuka, dan kepentingan dari berbagai latar belakang dapat didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan politik. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka dalam lembaga perwakilan seperti parlemen atau dewan legislatif. Melalui pemilihan umum, masyarakat memiliki suara dalam menentukan siapa yang akan mewakili mereka dan membuat keputusan politik. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi memungkinkan partisipasi aktif rakyat dalam merumuskan kebijakan yang mendorong keadilan sosial. Dalam sistem demokrasi, semua individu memiliki kesempatan untuk mengusulkan solusi, mengkritik kebijakan yang tidak adil, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan keadilan sosial yang dicita-citakan dalam Pancasila. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Selvi Sukardi, perwakilan dari kelompok 12. Seperti yang dijelaskan pada video tadi, terdapat kalimat demokrasi dipilih sebagai jalan bagi bentuk pemerintahan guna mencapai tujuan bernegara, yakni kesejahteraan. Pertanyaan saya, apakah ada cara lain selain menggunakan demokrasi untuk mencapai kesejahteraan suatu negara? Jika ada, jelaskan. Terima kasih.
Pertanyaan dari kelompok 12, seperti yang dijelaskan pada video tadi, terdapat kalimat mengapa demokrasi dipilih sebagai jalan bagi bentuk pemerintahan guna mencapai kesejahteraan. Dan pertanyaannya, apakah ada cara lain selain menggunakan demokrasi untuk mencapai kesejahteraan suatu negara? Jika ada, jelaskan. Jadi, jawabannya yaitu sistem pemerintahan di dunia memiliki beberapa jenis yang negara tersebut dapat dengan bebas akan menggunakan sistem pemerintahan. Mana yang terbaik untuk negaranya? Ada salah satu negara yang ada di dunia yang seluruh pemerintahannya dikepalai oleh presiden. Nama sistem pemerintahan tersebut adalah sistem pemerintahan presidensial. Secara singkat, sistem pemerintahan presidensial berasal dari kata presiden. Dapat disimpulkan bahwa semua pemerintahan serta negara diatur dan dikepalai oleh seorang presiden. Secara umum, sistem pemerintahan presidensial atau sistem kongresional atau juga disebut dengan sistem presidensial dapat diartikan sebagai salah satu sistem dari sistem pemerintahan yang kekuasaan utamanya berada di tangan seorang presiden dari lembaga eksekutif yang dipilih oleh rakyat melalui kegiatan pemilihan umum atau pemilu. Di dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden ditempatkan dengan jabatan yang paling tinggi dengan rincian jabatan berupa sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dikarenakan presiden memiliki dua jabatan tinggi tersebut, membuat presiden mempunyai beragam hak istimewa lainnya. Sekian, terima kasih. Thank you.